Waman tahawana. Kalau kemarin orang yang menjaga sholat, sekarang orang yang tahawun. Tahawun ini adalah orang yang menggampangkan sholat, ya. Orang yang menggampangkan sholat, bukan hanya saja tidak melaksanakan sholat, tapi menggampangkan sholat itu kadang-kadang sholat mas sholat cuman asal, sholat mas sholat cuman waktunya kadang-kadang kodok mulu, gitu ya. Kadang-kadang itu namanya tahawun atau tahawun. Jadi kata Kanjeng Nabi, waman tahawana anis sholati, barang siapa yang menggampangkan sholat, aqabahullahu bi khamsa asyarata uqubatan, maka Allah akan menghukumnya, ya, akan memberinya 15 uqubah, akan memberinya 15 hukuman, siksaan. Khamsatun fid dunya, katanya 5 Allah akan berikan siksaan tersebut ketika di dunia, ketika masih hidup. Bahkan lihat di fotonya katanya khamsatun la'allaha sittatun. Itu katanya mungkin yang benar adalah 6, bukan 5 tapi ada 6, ya. Bukan 5 tapi 6. Jadi 6 Allah berikan siksaan itu ketika kita masih hidup di dunia. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa salah satun endal maut, kemudian 3 ketika kita mati. 6 ketika hidup, 3 ketika mati. Wa salah satun fi qabrihi, kemudian yang ketiga 3 perkara, 3 siksaan ketika di alam kubur. Ketika mati lain, di alam kubur juga lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, wa salah satun inda khurujihi, dan siksaan, 3 siksaan yang Allah akan berikan kepada orang yang menggampangkan sholat. Katanya 3 inda khurujihi minal qabri, ketika keluar dari kubur, yaitu ketika dibangkitkan dari kubur. Ya, jadi ada 15 siksa, ada 15 hukuman yang Allah berikan kepada orang yang menggampangkan sholat. 6 ketika di dunia, 3 ketika mati, 3 lagi ketika dalam kubur, 3 lagi ketika dibangkitkan dari alam kubur. Wa ammal lati, fa ammal lawati fid dunya, adapun hukuman-hukuman yang di dunia, fal ulama, maka yang pertama, yunza'ul barakatu min umrihi, atau tunza'ul barakatu min umrihi. Yang pertama katanya Allah akan angkat, akan cabut keberkahan dari umurnya. Akan Allah angkat keberkahan dari usia kita, dari umurnya, dari umur kita nih. Jadi kalau kadang-kadang kita merasa waktu cepet banget, nah itu salah satu tanda Allah ngambil keberkahan umur kita, keberkahan waktu kita, sehingga seolah-olah waktu ini cepet banget, ya. Baru tadi kongko sebentar udah zuhur, sebentar lagi udah asar, sebentar lagi udah maghrib. Kalau ngaji malah lama betul, ya. Ini salah satu tanda Allah angkat keberkahan umur, sehingga kita sendiri kadang-kadang berasa ini waktu cepet banget dan tidak ada kebaikan yang kita buat, ya. Kadang-kadang amal apa yang kita buat kita nggak tahu, tiba-tiba waktu sudah habis aja begitu. Nah ini berarti baik-baik ketika kita merasa bahwa waktu cepat berlalu tanpa ada kebaikan yang kita buat, tanpa ada manfaat yang kita bikin. Allah sedang mengangkat keberkahan umur kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu yumhasimas salihin min wajhi. Yang ketiga katanya akan Allah hapuskan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya, ya. Allah hapuskan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Artinya sudah pasti kita akan dibiarkan oleh Allah dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau orang soleh makan kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Soleh Tanda-tanda ya, orang soleh. soleh. Lagi soleh ya enggak? Pas banget emang namanya ini kita ngaji. Sebut nama. Ya, yang kedua dihilangkan tanda orang-orang soleh dari wajahnya. Tuh, ini juga penting kita takut hal ini. Ya, kan jadi orang soleh kan tujuan kita hidup jadi orang yang soleh. Ya, bukan jadi soleh, tapi jadi orang yang soleh. Orang yang soleh berarti orang yang banyak beramal soleh. Kalau mau nggak jadi soleh? Bukan beramal sama soleh, bukan beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu Allahu alaihi. Dan yang ketiga katanya setiap amal yang dilakukan Allah tidak memberikan pahalanya kepada kita. Kita duduk ngaji mestinya kan pahalanya gede banget ini. Afdhalul min sab'ina rakaatan katanya. Lebih baik daripada 70 rakaat salat sunnah kita duduk doang nih. Biar ngantuk, biar ngapain kek, yang penting kita niatnya ngaji, dapat pahala. Tapi akan jadi sia-sia ketika kita menggampang-gampangkan sholat. Maka setiap amal sholat yang kita buat, kata Allah, kata Kanjeng Nabi, maka Allah tidak akan membalasnya. Ini adalah hukuman bagi mereka yang menggampangkan sholat ketika di dunia. Warabi'ah yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Ya, tidak diangkat baginya doa ke langit. Ya. Pantesan katanya minta apa aja nggak ada yang kabul. Ya, hajat nggak ada yang tembus ini. Ya, ini mungkin gara-gara kita tahawun fis shalah. Gue mau sholat sih, nggak pernah, insya Allah nggak pernah ketinggalan, tapi begini-begini aja. Ya coba cek lagi kualitas sholatnya bagaimana. Ya, kadang-kadang kan kita sholat mah sholat, tapi pikiran mah kemana? Ya, apalagi kalau kita lagi banyak urusan nih, begitu Allahu Akbar yang kebayang urusan setelah sholatnya mau ngapain nih? Nanti habis sholat mau ngapain nih? Kayak gitu ya. Ngebut aja halanya. Nah, yang kelima, wal khamisatu laisa lahu hadzun fi du'a'is shalihin. Ya. Maka kata yang kelima, tidak ada bagian baginya fi du'a'is shalihin dalam doanya orang-orang soleh. Ya, jadi kita nggak punya bagian tuh dari doa orang-orang soleh, kita nggak termasuk bagiannya. Ya. Berarti kita nggak bakal dapat doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam nih, ada di footnote-nya, la'ala sadisatu yubghadu ilan nas, dibenci oleh banyak orang. Ya, dibenci oleh banyak orang. Tuh. Dibenci banyak orang tuh kadang-kadang ya begitu dah. Namanya orang yang jarang sholat misalnya, mungkin terlihat rada galak di wajahnya, kurang bersahabat, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Wa ala kulli hal, ini adalah siksaan-siksaan yang Allah akan berikan kepada orang yang menggampang-gampangkan sholat. Ya. Jadi yang namanya menggampangkan sesuatu tuh ya, waktunya jangan dientar-entar, pelaksanaannya jangan asal melakukan. Di zaman Nabi maka jangankan sholat sendiri, ya sholat, jangankan sholat fardu, sholat jamaah aja diatur oleh Kanjeng Nabi, di absen sahabat Nabi itu, sehingga Kanjeng Nabi itu tahu para sahabat Nabi itu yang mana saja yang lagi sakit, tahunya di mana? Ketika jamaah nggak ada, si fulan mana nih, nggak ada, sakit. Nabi tahu kalau ada sahabat yang nggak hadir, tahu. Saking jamaah, salat jamaah ini menjadi satu kewajiban buat mereka. Ya, dianggap satu kewajiban. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah menurut sebagian besar ulama, tapi menurut Imam Nawawi fardu kifayah nih salat jamaah ini. Ya, fardu kifayah. Ini menjadikan, jadi sehingga Rasulullah itu mengontrol semua sahabatnya itu lewat salat jamaah. Itu menjadi kekuatan yang sangat besar bagi umat Islam pada zaman dahulu dari salat jamaah. Ya, sehingga misalnya sahabat al-muhajirin kemudian dengan ansor ditemukan, diakrabkan dari sholat jamaah. Nanti habis sholat jamaah diacungi siapa yang belum punya mantu, siapa yang belum punya ini, dijodoh-jodohin di situ. Nah, iyalah. Kan begitu. Supaya mempererat persahabatan, persaudaraan di antara sahabat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan bisnis juga sama, diatur di situ. Yang punya kerjaan tuh, yang masih nganggur, cariin kerjaan di situ. Semuanya diatur di situ. Ya. Dalam salat berjamaah. Begitu pentingnya salat sehingga Rasulullah sangat memperhatikan salat berjamaah dan mengontrol semua sahabatnya lewat salat jamaah. Nah, itu adalah 6 perkara yang menjadi siksa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menggampangkan salat. Lalu yang berikutnya, wa amal lati tusibuhu indal maut gitu. Adapun hukuman yang Allah berikan ketika dia mati, ya. Fal ulama, maka yang pertama annahu yamutu dzalilan. Yang pertama bahwasanya dia mati dalam keadaan hina. Ya, tentu hina di sini adalah hina yang menurut manusia. Kalau menurut manusia mati yang hina bagaimana tuh? Nyoblok ke spiteng kamu. Spiteng ya, menurut kita nih, mati di tempat yang tidak layak misalnya, mati yang tidak semestinya. Notot aja. Tabrakan. Kalau enggak ya? Enggak. Lagi naik gitu. Ya. Ya. Lagi nyawer misalnya, nyungsep di got dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita ketika kita mati. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, wasaniyatu yamutu ja'ian. Mati dalam keadaan lapar. Sisa banget berarti ya. Lapar itu. Ada orang yang kalau mau mati itu lapar terus, minta makan ini itu. Ya. Ada yang begitu, lapar beneran, mestinya lapar secara hisan ya, secara lapar pengen makan. Ya. Habis makan masih minta makan lagi, lapar lagi. Kemana tuh makanan? Wallahu alam. Ya. Ya kan kalau orang yang sehat normal udah makan sekali kan kenyang udah. Ya, penggilingan dia udah capek, perutnya udah penuh, udah nggak muat lagi. Kalau orang-orang yang meninggal dalam keadaan jahit itu lapar terus, nggak ada kenyangnya, walaupun dia kasih makan berapapun banyaknya, lapar terus. Nah, yang ketiga katanya wasalitsatu yamutu atsyanan. Yang ketiga mati dalam keadaan haus, udah lapar haus. Walusukiya biharud dunya maruya min atsyihi. Andai katanya dia diberi minum, seluruh lautannya dikasih ke dia, diminumin ke dia, maruya tidak akan merasa seger dia. Saking hausnya tuh, aus terus. Wah, banyak itu mah. Tonton aja dia azab kubur. Ya, udah siap. Kan banyak tuh ya. Itu salah satu gambaran. Sebetulnya kan setiap orang yang bikin cerita film apapun biasanya terinspirasi dari kehidupan nyata. Ada yang gitu tuh, memang betul. Allah pun sudah mengancamkan itu. Kalau janji kan adalah suatu janji Allah itu adalah berupa nikmat. Kalau ancaman berupa siksa. Nah, ini ancaman Allah bagi orang yang tahawun adalah diantaranya mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar dan haus. Nauzubillahi min dzalik. Gampangan dong ya. Lalu yang berikutnya, wa amallati tusibu fi qabrihi. Adapun yang Allah timpakan kepadanya dalam kuburnya, fal ulama, maka yang pertama yudiku alaihil qabru hatta takhtalifa adla'uhu. Ya. Yang pertama katanya disempitkan kuburnya kepadanya. Yudiku alaih, disempitkan kepadanya kuburnya. Kuburnya disempitkan. Hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang-tulangnya remuk semua. Ya. Takhtalif itu kan saling menyilang begitu, remuk sampai tulang-tulangnya remuk. Ya. Sedangkan di antara doa kubur itu kan kita minta diluaskan di alam kubur. Wa wasi' madkhalahu, gitu ya. Kalau dalam doa salat jenazah kan ada. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kuburnya diluaskan. Salah satu siksa kubur yang Allah ancamkan bagi orang yang tarikus shalah adalah adalah kuburnya disempitkan sehingga tulangnya remuk. Wasaniyah, kemudian yang kedua, yuqadu alaihil qabru naran. Dinyalakan baginya di dalam kuburnya api. Ya. Udah sempit, dinyalain api lagi. Gitu ya. Kayaknya ya. Nah, coba ini kita belum di dalam kubur aja panasnya kayak begini.
Ya, di dunia aja berhasil begini. Baru datang lagi ngaji. Babnya ini ada ngaji. Pasar. Tuh, ya taqallabu alal jamri lailan wa naharon. Dia guling-guling, bolak-balik di atas bara katanya siang dan malam. Tuh. Ya dipanggang tuh. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kekuatan untuk taat kepada Allah. Sehingga bisa melaksanakan sholat ini tepat waktu. Amin 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 ya Allah. Kalau yang nggak tepat waktu mah kita sudah biasa dah. Emang bisa kita lakukan ya. Kita minta sama Allah supaya bisa sholat tepat waktu. Itu datang sholat kita bisa sholat. Kaberangan subuhna. Terutama malam rebo, kan malam ngaji sampai malam nih jam 12 kadang-kadang baru balik. Subuhnya jangan lewat. Habis bahas subuh, habis bahas sholat subuhnya lewat. Nah ini ya. Bye-bye nih. Wasalisatu yusallitu alaihi fi qabrihi su'banun ismuhu asyuja'ul aqra. Akan dikuasakan kepadanya di dalam kuburnya su'banun, ular itu apa ya? Bukan ular, orai. Kadang-kadang kalau di sini kan ular itu ulet kalau di sini kan ya. Ular. Ini mah ular. Su'banun, ular. Ismuhu yang bernama Asyuja'ul Aqra, yang nama Sujaul Aqra. Ya. Ainahu min narin, matanya dari api. Wa adfaruhu min hadidin katanya. Kuku-kukunya, cakar-cakarnya dari hadid, dari besi. Loh, ini ular ada kukunya, berarti ada tangannya nih. Naga mungkin ya kalau misalnya gitu ya. Oh. Kullu dhufrin masiratu yaumin. Setiap kukunya katanya itu sejarak perjalanan satu hari. Kuku panjangnya tuh. Kukunya terbuat dari besi, panjangnya perjalanan satu hari. 40 kilo. Ada 24 jam itu. Kalau perjalanan sini Jogja aja cuman berapa? Cuma 7 jam. 8 jam itu. Bolak-balik itu. Baru kukunya itu. Saking panjangnya jadi nggak sakit mau. Oh Leo. Keruk. Ya bercanda begitu. Yukallimul maita. Dia berkata kepada si mayit fayaqulu ana syuja'ul aqra. Dia berkata kepada si mayit katanya akulah syuja'ul aqra. Wa sautuhu dan suaranya mithlur ra'dil qasifi, seperti apa namanya gluduk apa itu geledek ya. Petir lah. Seperti petir ya. Al-qasifi yang menggelegar katanya gitu. Gue sejauh akro kata gitu ya. Yaqulu, lalu ia berkata amaronillahu an adribaka. Allah telah memerintahkan aku an adribaka, untuk memukulmu. Ini ada di sini untuk memukul, untuk menyengat. Ala tadi salati subhi, karena melalaikan salat subuh. Lebih dikhususkan lagi kayaknya. Ini yang pertama. Semua salat, tapi yang pertama salat subuh, karena kebanyakan orang lalai itu di salat subuh. Aduh. Lalai itu berarti kodo ya. Kan masih berusaha. Ila tadi salat subuh ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari itu. Makanya selalu Ya, menyanyiakan salat subuh sampai terbit matahari. tidur. Iya. Iya. Tidur. Wa adribaka ala tadi salatid duhri, dan aku pun diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu karena engkau melalaikan salat duhur. Ya, semua salat memang nih. Intinya di salat duhur, salat subuh, cuma yang pertama disebut salat subuh. Karena paling banyak mungkin orang ya salat subuh. Karena apalagi sekarang, zaman sekarang ini banyak orang yang kerja malam. Ya, pulangnya pagi, udah subuh udah sempet aja udah. Gak ada suara. Tarik malam. Gak ada suaranya. Bangun.
Iya ya, sekarang mah ya. Masih jauh. Wa adribaka ala tadi salatul isya, dan aku diperintahkan untuk memukulmu ala tadi salatul isya, karena melalaikan salat isya. Tuh, salat duhur, salat asar, salat isya aja nih. Lewat banyak banget. Nah, intinya sampai salat isya, salat duhur, semua salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada seorang yang menggampangkan salat, ya, menggampangkan salat nih, ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Ya, ini kan penggambaran, matanya menyala dari api, kukunya panjang dan sebagainya, ya, dari besi dan sebagainya. Itu adalah gambaran yang mestinya menakutkan. Jangankan yang gedenya begitu, matanya nyala, laku kadut aja kadang takut kita mah ya. Ya, geli gitu. Geli gitu ya. Kita kubur lagi sendiri. Mana sendirian ya gitu ya. Kabur. Fakullu ma daraba darbatan, fakullama daraba darbatan, dan setiap kali dia memukul, katanya, ya, memukul itu di sini tuh gigit kali ya, kalau ulama gigit lah. Fakullama daraba darbatan, dan setiap kali ia menggigit, satu kali gigitan, yagusu fil ardi sab'ina dira'an, memukul, betul ya, memukulnya. Fakullama darbata darbatan, setiap kali dia memukul satu kali pukulan, yagusu fil ardi sab'ina dira'an, dia akan mendem dalam tanah, katanya, sab'ina dira'an, 7 hasta. 7 hasta itu kalau di meter mungkin kalau 1 hasta atau 50 cm, ya kali 7 aja lah. 3,5. Ya 3,5 meter kali-kali ya. Kali mukul doang itu. Sekali mukul itu. Lebih dalam daripada kuburannya berapa kali pukulan gitu? Pukulan anter juga. Satu kali pukulan mendemnya 7 hasta. 7,5 meter. Ya. Fala yazalu fil ardi mu'adziban ila yaumil qiyamah. Dan ia senantiasa terus dan terus menerus, ya. Fala yazalu fil ardi, dan ia terus menerus di bumi, mu'adziban, seraya menyiksa, ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Jadi selama kita di alam kubur tuh, naudzubillah min dzalik, ya, bagi orang yang tahawun fi shalat, selama di alam kuburnya disiksa, digebukin, mendem, naik lagi ke atas, dipukul lagi, mendem lagi. Naudzubillah min dzalik. Hah? Satu orang doang ya? Satu orang doang. Kasihan yang udah mati dulu. Lama dia. Lama nungguin ya. Iya, nungguin. Dia mah sholat, Jod. Udah lama nih. Ini kita pikirin. Lu mau bikin diri sendiri. Nah, itu adalah siksa ketika di alam kubur. Nah, sekarang siksa ketika dibangkitkan dalam kubur. Wa amal lati tusibuhu indal khuruj. Adapun yang ditimpakan oleh Allah ketika khuruj, ketika keluar minal qabri, dari kubur, fi mauqifil qiyamah, ya, di hari kiamat, ya. Fasyiddatul hisab. Yang pertama adalah beratnya hisab, ya, beratnya hisab. Tadi kan bagi orang yang menjaga sholatnya nanti masuk surga tanpa hisab, ya, masuk surga mah mau dihisab kayak nggak dihisab kayak, yang penting mau surga. Nah, ini udah masuk neraka, dihisabnya berat lagi kan. Bayangkan itu. Yang pertama syiddatul hisab, beratnya hisab. Wasukhtir rabb, yang kedua mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wadukhulin nar, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jangan pikir kemudian yang penting beriman pasti masuk surga. Betul, setiap orang yang beriman insya Allah masuk surga, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang beriman dengan menggampangkan sholat, ya tentu mendapatkan siksa dulu sebelum masuk surga. Ini kalau ngomongin kita beriman. Sedangkan nanti di depan ini ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Nanti kita akan ketemu nih. Saya dahulukan di sini. Kapan itu? Saya mau izin kan. Nggak boleh, mau ibu mah nggak boleh. Ya. Jadi katanya barang siapa yang meninggalkan sholat itu ada otomatisnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat kafir. Di sini hadis Rasul. Barang siapa yang meninggalkan sholat kafir. Ya, maka nanti ada beberapa pendapat. Artinya di sini gini. Kalau kita pernah mendengar kalimat-kalimat hadis Rasulullah tentang
apa namanya, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga ya. Ya kita itu menjadi apa namanya, menjadi dalil kita lah, artinya menjadi andalan kita nih beriman. Mungkin setiap orang yang beragama Islam pasti andalannya itu ya. Tetapi lagi-lagi inilah kehati-hatian kita ya, sebab bisa jadi karena kita terlalu mengandalkan itu, kemudian kalau kita meninggalkan sholat dihukumi kafir, itu menjadi tidak berguna juga ya, tanpa pengetahuan dia juga gitu. Makanya ini kita, kalau kemarin kita belum tahu, ini sekarang kita udah tahu, sholat paling penting di mana juga ya, sholat.